Wah, sesuai namanya nih, Podium Podcast Ceria Unggulan Kimia. Berarti kita harus ceria dong, nggak boleh sedih-sedih. Iya. Tugas banyak nggak apa-apa. Nah, sebelum itu aku bakal ngenalin tentang jargon jurusan kimia nih. Jadi ketika aku bilang salam kimia, jawabannya Kenali dunia dengan kimia. Nah, sebelumnya yuk perkenalan yuk. Kan ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Biar sayang yuk kenalan. dari Saya dulu ya. Saya Kofifa Dwi Safitri dari Departemen Komunikasi dan Informasi. nama saya Fatia Azamuna, saya juga dari Departemen Komunikasi dan Informasi HMJ Kimia periode 2021. Nah, ngomong-ngomong, kita mau apa nih di sini berdua-dua gini? Jadi yang belum tahu Podium itu apa? Podium itu adalah program kerja dari HMJ Kimia, Departemen Komunikasi dan Informasi, yang dimana itu berupa podcast yang akan menyajikan berbagai materi dengan narasumber-narasumber yang tentunya bakal paham tentang materi tersebut. Kita bakal ngangkat tema apa sore ini? Sore ini kita akan bahas tentang himpunan mahasiswa jurusan kimia bareng ketua himpunannya langsung. Kita panggil Ricky Setiawan. Halo Ricky. Halo. Nah, udah nih sama ketua himpunan jurusan kimia periode 2021. Halo guys. Mungkin perkenalan dulu silakan. Dulu ya? Boleh nih. Oke. Kenalin, nama aku Ricky Setiawan. Biasa dipanggil apa? Ricky Setiawan. Biasa Ricky lah, kebanyakan Ricky. Aku dari gimana ya? Kalau asalku mungkin dari Sengkang. Sengkang itu dari Sulawesi Selatan. Kayak gitu. Aku lahir tanggal 23 bulan Oktober tahun 2000 gitu. Aku lahir dari orang tua yang namanya Ibu Dustarji dan Bapak Jimino. Lengkap banget ya guys. Kelasnya Apa lagi? angkatan berapa? Aku angkatan 2020. 2020. 2020. Iya. Wah, bohong gak nih? Bohong gak nih? 2020 di sini 2020. Percaya aja ya guys. Walaupun itu bohong, urusan belakang. Muka-mukanya ada kelihatan ya. Kelihatan bohongnya aku ya, kelihatan ya. Yuk, biar lebih dekat dengan ketua himpunan jurusan kimia, kalian pasti kepo kan apa itu sebenarnya HMJ atau yang biasa disebut himpunan jurusan kimia. Sama aku. Mungkin sebelum itu kasih alasan lah apa yang melatar belakangi Pak Ricky ini mencalonkan diri sebagai ketua himpunan mahasiswa jurusan kimia. Yuk langsung ngobrol-ngobrol ya guys. Oke. Aduh, bentar ya, aku kayaknya nggak santai. Maju Maju dikit lah. Iya. Biar santai, biar aku bisa. Aduh, kayak Deddy Corbuzier. Oh iya, nggak ada minumnya ini, nggak Nggak ada minumnya. sponsor ini. Siapa tahu mungkin Gimana nanti. nih Kahim kok gak dikasih minum ini? Habis ini kita nyari sponsor, yang mau sponsor Sponsor mungkin. hubungin ya. Mungkin Tele mineral mungkin. Jangan sebut merek, nggak di endorse. Oh, nggak ada endorse. Aku boleh. Iya, boleh, yuk. Oh, boleh. Latar belakangnya aku masuk HMJ ya. Waduh, aku kemarin ya masuk HMJ mungkin karena gimana ya? terpaksa kah? Oh, suaraku kecil ya? Suaraku kecil ya? Oh Ya, ya. ditinggiin. Gini ya. Paling ini udah dekat clip on loh. Ini clip onnya mahal loh ini. Oh, Ini properti HMJ ini mahal banget. Dengan ini ya. Ayo lanjut. jangan Kok aku dibuka topik dong ya? Pak, jangan Oh, dibuka. iya. Itu udah Iya, kita iya. tutupin serapi mungkin. Bentar, biar lurus sedikit. Ya. Oke. Masih perhatian ya. Oke, lanjut. Masuk jadi ketua HMJ ya. Apa ya? Latar belakangku sebenarnya banyak. Yang pertama memang karena aku sendiri pengen punya niat buat intinya membawa kimia, jurusan kimia, warga kimia Universitas Semarang ya lebih baik, lebih solid dari tahun kemarin, karena tahun kemarin kan udah solid banget nih. Nah, aku pengen lanjutin lah kepengurusan dari Mas Imron, Mas Yusrul, Mas Anggi, dan pun dari Mas Amri. Kalau dari tahun-tahun kemarin aku udah nggak tahu, tapi sebelumnya aku baru tahu di pengurusan Mas Amri untuk ke situ. Terus yang kedua, belum masih banyak. Masih ada. Iyalah. Ada berapa lagi? Bentar. Banyak, 3. Ayo. 2. Oh, 2. Kedua. Yang kedua itu karena memang dukungan dari segi orang tua juga ngedukung. Yang kedua dari segi teman-teman. Dari teman-teman kimia tuh aku punya istilahnya ya, aku nggak dikasih tahu mereka ngedukung aku atau enggak, tapi aku merasa kalau aku maju mungkin mereka bakal support aku.
Dan alhamdulillah ternyata teman-teman pengurus kimia tahun ini memang semangatnya luar biasa. Mereka pengen progresif buat jurusan kita buat lebih baik lagi. Kayak gitu sih. Mantap gak sih? Mantap banget. Udah. Nah, ngomong-ngomong kan Udah bisa pulang? Baru satu pertanyaan. Oh belum ya? Baru satu pertanyaan. Lanjut. ngomong-ngomong nih, kan menjabat di masa pandemi ya. Sekarang kita lagi Iya. pandemi. Oh ya, kalian harus tetap jaga protokol ya, guys. Jaga jarak. Social distancing. Entar nggak ada masker maaf. Oh ya, kita udah jaga jarak, kita harus jaga Jaga jarak. jarak udah. Kita tadi udah ini ya tes covid. Iya udah tes covid. Ngomong-ngomong menjabat di masa pandemi, pas kan perkuliahan juga berjalan secara daring. Iya benar benar. Nah, gimana sih gaya kepemimpinan yang diterapkan, apalagi sekarang kan lagi masa seperti ini? Iya benar benar benar. Aduh. Boleh dijelasin yuk. Sebenarnya kalau masa pengurusanku sekarang itu ya kemarin kan kalau pengurusan kemarin ya di tahun 2020 itu pengurusannya memang full daring. Setengah cuman 10% itu pelaksanaannya offline. Itu waktu kita James Day. Sulit nggak sih? Aduh, kalau pelaksanaannya secara apa ya online pas di James Day itu sulit karena kita fungsinya buat mengakrabkan ya nggak bisa seakrab-akrab kalau kita offline, kita ketemu langsung kayak gini, kita kan ketemu langsung nih, bisa kenal langsung, bisa bercanda langsung. Tapi kan kalau misalnya secara online nya berasa sulit ya. Problem menjadi pelaksanaan secara daring itu secara online memang kerasa, dari tahun kemarin juga kerasa. Nah untuk periode sekarang itu kita ada isu pelaksanaannya itu bakal online offline. Isu doang ya. Isu doang, Belum tentu. belum- Sejak kapan itu isunya? belum official. Belum official. Baru kabar-kabar angin-angin lewat. Iya. Dari tahun lalu juga isu-isu seperti Iya isu-isu katanya mau kuliah online tapi nggak jadi. Kuliah online nggak tuh, kuliah offline malah nggak jadi. Nah di pengurusan sekarang itu udah apa ya? Dari rektor udah ngasih panduan nggak sih? Kan kita kan udah terima panduan ya. Iya. Panduan buat belajar secara offline ya. Dan semoga aja pandemi di tahun ini mungkin rada sedikit kondusif jadi kita bisa kembali ke pembelajaran offline seperti itu. Nah kembali ke topik sih, tadi topiknya gaya Gimana kepemimpinan nih ya. kepemimpinannya? Gaya kepemimpinanku kayak yang diterapin jurusan atau mungkin fakultas atau mungkin dari universitas, yaitu blended. Ya jadi kita sebagai pengurus HMJ Kimia ya mau nggak mau kita harus beradaptasi sama online maupun offline. Kemarin kita dari pengurus aku ya udah Fatia juga udah ya Kofifa tahun ini baru masuk baru. Jadi dari aku Fatia mungkin teman-teman yang lain udah jadi pengurus kemarin itu udah ngerasain bagaimana pengurusan secara online, gimana kita inisiatif mengubah sistem yang mulanya program kerja itu dilaksanakan secara offline di suatu tempat kita berkumpul, nah harus bertemu via Zoom meeting, Google meeting, aduh kasihan banget, telepon WA, VC WA, kalau VC mah sama ini. Kalau Google meeting sama Zoom meeting itu Udah sold out, guys. aduh. Nah itu kita topik, itu bukan topik. Ini tentang jurusan ini, tentang HMJ. Jadi kayak gitu. Jadi kita istilahnya dari gaya kepemimpinanku lebih menekankan ya kayak blended ya mencampur online maupun offline. Sekarang kita yang mahasiswa atau pengurus yang ada di Semarang ini ku ajakin semua buat bikin podcast secara offline gitu biar menarik gitu. Padahal kita juga bisa ngadain podcast secara online tapi kayak kurang kalau bisa mah kenapa nggak offline aja langsung ribet kan? Kenapa harus yang mudah? Kalau yang susah bisa gitu. bilang aja di rumah lagi gabut gitu ya. Iya benar. Ngomong-ngomong susah nggak sih adaptasinya dari kepengurusan yang tadinya offline jadi online? Susah. Gimana adaptasinya? Gimana ya? Dibilang susah, dibilang mudah, juga nggak mudah. Gimana ya? Jadi istilahnya ya dari aku sendiri pun beradaptasi gitu. Gimana sih caranya gitu? Ya caranya paling komunikasi. Kita punya 39 anggota, berarti 39 anggota itu 39 otak. Kita manfaatin mereka gitu loh. Masalahnya istilahnya kita berunding komunikasi secara langsung. Makanya tiap keadaan kegiatan itu walaupun kegiatan itu dilaksanakan dalam satu departemen pun aku pasti nyaranin kita laksanainnya secara menyeluruh full pengurus biar kita walaupun cuma ngedengerin tapi kita dapat poinnya gitu loh. Dapat poinnya pun
istilahnya oh ini yang dari ini Irfan, misal ya aku yang contoh, ini Irfan dari Deplu ya, Deplu nggak tuh, dari Diknal, ini Irfan Amri dari Diknal. Jadi mereka kenal satu sama lain. Kalau pengurus kemarin, aku mohon maaf ya, mungkin karena memang kurang ketemu atau mungkin gimana evaluasinya, jadi aku pun sendiri mungkin kayak kurang kenal dengan pengurus-pengurus yang lain. Jadi nggak kayak gitu kan sih? Iya kayak gitu. Jadi istilahnya aku buat istilahnya ya ada kegiatan. Ya? Iya, jadi istilahnya di mana ada di situ ada suatu kegiatan di HMJ, walaupun 1-2 anak ya kita nimbrung semua. Gitu. Kayak gitu sih kalau aku. Jadi biar lebih akrab satu sama lain. Iya. Biar enak gitu kerjanya. Iya benar. Nah, ngomong-ngomong nih, Ricky udah menjabat berapa bulan nih sebagai ketua HMJ Kimia? Berapa bulan ya? Setelah pelantikan? Kayak berarti pelantikan bulan Banyak. April 1-2. Ini bulan Mei. Banyak ya? Oh 2 bulan. Oh, Masih fresh ya? Oh masih fresh. masih baru kayak baru keluar dari kulkas. Iya. Belum kurus. Iya. Kemarin kayaknya ini apa tipes ya. Aku benar tipes. Stres banget Iya, ya Bapak stres ya. ya. Stres banget. Tipes kurus udah. Sekarang kemarin karena habis pulang dari kampung ya perbaikan gizi. Biasa. Sehat Mahasiswa. kembali. Bener. Maksudnya kayak gitu. Tahu ya. Bener. Nah, sebelum itu nih, kenalin dulu dong departemen apa aja yang ada di HMJ. Wah, departemen di HMJ itu semuanya ada 7 ya. Yang pertama itu ada BPH. BPH itu Badan Pengurus Harian. Yang kedua itu ada Departemen Dalam Negeri, yaitu urusannya hubungan mahasiswa jurusan kimia, baik itu hubungan secara jasmani maupun rohani itu dikoordinir oleh Departemen Dalam Negeri. Kemudian ada Departemen Luar Negeri. Nah itu ya seperti kita tahu itu kayak Departemen Sosial atau mungkin departemen yang dimana pengurusnya itu menyambungkan kita dengan pihak luar, pihak universitas lain atau lain sebagainya. Mantan anggotanya ya? Hah? Mantan anggota Iya benar, aku dulu dari Deplo. Naik pangkat guys. Jadi Kok tipe ya ngomongnya? Naik pangkas. Oh iya. Tipe ya. Kok naik pangkas? Bisa nggak cuma jari doang yang Iya, tipe itu ya. juga tipe. Naik pangkat, enggak naik pangkat sih. Cuma ya sama aja. Aku mungkin tertulisnya dalam apa ya? Dalam surat mungkin ketua himpunan, tapi aku tetap pengurus. Tetap sama kayak lain. Jadi istilahnya ya mau kita dari pengurus departemen ini itu kita tetap pengurus HMJ Kimia kayak gitu. Oke, di departemen luar negeri nanti ada agenda terdekat loh, kita bakal studi banding tapi ya. Oke, nanti kita bahas ya itu topik nanti. selanjutnya. Oh itu nanti. Jangan Oh kasih itu nanti. tahu dulu biar Oh mereka oke. kepo. Berarti ini departemen dulu. Ya. Oh departemen dulu. Ya udah departemen luar negeri tadi udah. Kemudian ada departemen pendidikan dan penalaran. Tahu lah itu tentang pendidikan penalaran, bagaimana departemen itu membuat program kerja yang istilahnya melatih ilmu atau pengetahuan mahasiswa kimia, baik itu kimia, pendidikan kimia maupun kimia murni. Terus ada juga Departemen Riset dan Pengembangan, itu lebih ke riset atau mungkin penelitian mahasiswa, karena di situ ada CRC, kita yang menaungi itu. Terus yang kedua ada kewirausahaan. Nah, selain kita mencari ilmu, kita kan juga pengen berbisnis ya. Gitu lah. Salah satu teman kita nantilah itu ada, gitu kayak nanti. Intinya ada kita punya Departemen Kewirausahaan yang memang melatih bagaimana jiwa kewirausahaan anak kimia itu bisa berkembang, bisa tersalurkan lah istilahnya. Ada nanti. Terus yang terakhir itu ada Kominfo. Nah, ini anggotanya di sebelah nih guys. Ini Kominfo semua. Yang pacarannya ini pun Kominfo. Ya, ini pun Kominfo. Ini sebagian dari departemen Kominfo. Iya, ini dari Kominfo. Jadi yang hebat-hebat sih dari Kominfo ya berarti. Emang semua kru-krunya Kominfo ya. Oh iya. Yang sini Kominfo semua ya. Ya Departemen Kominfo berarti ya lebih ke teknologi, bagaimana cara dari kita yang membuat suatu konten kegiatan itu bisa tersalurkan secara online. Karena kan bedanya online ya. Mau kita kuliah, mau kita apa, mahasiswa lebih sering buka IG daripada Google Meet gitu, daripada buka grup kelas ya. Oh curhat. Bosen nih, bosen. Iya bosen. Sendiri ya? Oh bukan. Buka sosial media atau tidur nih? Aduh. Pagi-pagi kuliah. Tidur. Bukan saya. Kuliah jam 7. Bukan saya. Gimana? Ngantuk ya habis ngerjain tugas numpuk nggak selesai. Itu salah satu penyebab tipes saya. Kemarin kena tipes kan dengan itu. Nah sekarang saya kasih kesempatan nih buat ngejelasin program kerja apa aja. Oke. Tapi sebelumnya jelasin dulu tuh apa sebenarnya makna HMJ sendiri bagi makna HMJ dari Bapak Ketua Himpunan.
Makna HMJ ya. Seperti kita tahu, saya juga baru kemarin tahu oh HMJ kayak gini ya. Setelah aku belajar, oh sebenarnya HMJ kayak gini. Karena memang aku nggak dapat pemahaman mengenai HMJ. Kemarin kan aku masuk sebagai HMJ ya. Istilahnya ya berarti aku ngadain kegiatan, aku ngurus kegiatan buat mahasiswa jurusan kimia, mahasiswa kimia aktif di UIN Songo Semarang kayak gitu. Tapi sebenarnya aku nggak tahu HMJ itu apa sih. Ternyata tuh HMJ sebagai wadah mahasiswa kimia tuh istilahnya penyalur lah. HMJ itu sebagai penyedia wadah gitu. Kayak kemarin aja kita habis ngelaksanain Dimitri diskusi chemistry gitu. Kita ngebahas soal-soal yang dirasa memang sulit dari mahasiswa, tapi ya karena kurang ya partisipan dari mahasiswa kimia nggak tahu kenapa. Tidur nggak? Enggak dong. Oh, Gabung. tidur. Enggak, iyalah. Gabung semua lah kayaknya. Itu. Sulit ya sebenarnya, sulit gitu sulit. Definisinya. Berat banget ya Pak ya. Sulit. Memang pelaksanaan online kayak gitu karena bisa diakali gitu loh. Mahasiswa itu bisa ngakal gitu loh. Aduh, ya udah absen aja gitu. Absen udah keluar gitu. Ya, kan, maksudnya tuh HMJ kan, bagaimana tuh HMJ kan sebagai penyedia wadah mahasiswa kimia tuh buat mungkin penyalur bakat mereka. Itu kita juga ada ini nggak sih kegiatan chemistry kan? Kita ada chemistry di mana gitu ada perlombaan video bakat minat, esai. Jangan spoiler dulu Pak. Wah, nggak spoiler kan? Lanjut aja. Oh, lanjut. Maaf. Di sini kita bahas. Oke. Nanti di akhir ya kalau nggak lebih tepatnya. Oke. Tadi kan makna HMJ ya. Ya istilahnya ya yang nggak jauh-jauh itu HMJ sebagai penyedia wadah mahasiswa kimia buat berkreasi, beraktivitas. Itu fungsi HMJ sebenarnya buat mempererat warga kimia. Nggak cuma warga kimia di sini nggak cuman mahasiswa angkatan 20, 19 atau mungkin angkatan yang terbaru nantinya, enggak, tapi memang mahasiswa kimia, alumni maupun dosen. Tiga ini kita perlu hubungin gitu loh biar nggak putus kontak, walaupun memang sangat sulit ya buat ngelaksanain itu karena masa sekarang, tapi kita usahain buat ada itu terus. Jadi di setiap kegiatan kita pasti ngundang alumni gitu, di misioner dan sebagainya, biar kita tetap terjalin lah. Gitu sih. Mantap. Nah, sekarang nih boleh dijelasin kegiatan apa? Program kerja apa yang ada di tiap departemen? Iya, ada apa Nah, ini aja baru tuh? nih. Mungkin tanggal-tanggalnya bisa di Tanggal-tanggal. Pasti banyak ya mahasiswa Banyak. yang menunggu informasi ini, apalagi mahasiswa baru kan nggak tahu tuh ada apa aja sih sebenarnya di HMJ itu. Menarik. Boleh yuk. Boleh sih. Program kerja ya. Berarti semua program kerja aku sampein ini ya. mungkin yang unggulan aja lah. Yang unggulan aja berarti ya. Atau yang terdekat mungkin yang juga terdekat. boleh. Sekalian promosi. Promosi. Biar banyak peminatnya gitu ya. Nah. Dan mungkin lebih kreatif lagi ya buat ngebuat ya ikut lombanya. Terdekat kemarin itu baru chemistry. Terus selanjutnya nih setelah mungkin nanti ada chemistry itu nanti ada kita nyedain suatu apa ya webinar, mungkin sebuah acara di mana kita memberikan materi buat mahasiswa kimia itu ada kemampuan leadership gitu buat nanti lah kayak nanti itu lebih lanjutnya nanti acaranya nanti setelah Penutupan ya. iya setelah penutupan Ujung berarti acara. Iya, ujung. Puncak. Lanjut, Lanjut. apa lagi nih? Kan Lanjut. departemennya banyak tuh, masa Iya. iya kegiatannya cuman itu doang. Boleh Iya. secara garis besar nih. itu kan dari Departemen Dalam Negeri ya. Iya. Nah kita ke Deplu nih, Deplu nanti ada studi banding, yaitu mungkin bukan buat semua jurusan mahasiswa kimia, tapi itu buat pengurus ya. Nanti istilahnya kita dari pengurus ngebandingin program kerja kita dengan program kerja yang ada di universitas lain. Jadi istilahnya kita bisa meningkatkan gitu loh. Siapa tahu bisa upgrade ya. Benar, bisa upgrade. Mungkin yang semulanya kegiatan kita itu full secara online Zoom meeting, mungkin kita bisa mix gitu dari pendapat mereka gitu loh. Kita yang mulanya punya cuman berpikir dari pengurus-pengurus yang cuma 39 orang, kalau ditambah mereka kan jadi brainstorming ya istilahnya, lebih luas Lebih lagi. amazing gitu guys. Off to the box nanti lah. Istilahnya kayak gitu, itu buat jurusan itu buat HMJ kimia pengurusnya, biar kita bisa lebih memberikan kegiatan yang lebih maksimal ya buat mahasiswa kimia di UIN Songo Semarang kayak gitu sih. Terus apa ya, di Diknal tuh ada cemas. Nah kalau kalian belum tahu Apa tuh? Takut. cemas Cemas apa tuh? Waduh. Cemas mau ujian? Cemas. Atau cemas kelas ya. bukan itu cemas bukan. Apa tuh? cemas tuh kayak istilahnya itu
part of HMJ Kimia, itu IG part of HMJ Kimia yang dimana itu membahas soal-soal. Jadi istilahnya kalau di IG HMJ Kimia kan mungkin lebih ke bagaimana kegiatan-kegiatan HMJ Kimia itu dilaksanakan, itu di live report mungkin di HMJ Kimia. Kalau di Cemas itu lebih membahas soal-soal. Itu setiap hari loh, itu setiap hari bakal ada di apa ya, snapgramnya tuh bakal ngebahas-bahas soal. IG story itu bakal bahas-bahas soal-soal. Nanti kalian bisa ngerjain. Itu aku sering loh kalau buka gitu. Kerjain Pak, bener semua? Enggak. Satu doang. Ngikut aja. Kemarin jujur ya, kemarin tuh ada satu soal yang gambarnya tokoh gitu loh. Wah, aku nggak tahu namanya, cuma lihat mukanya, ini siapa ini nenek buyutku juga nggak kenal gitu. Sulit. Tapi menarik loh, kita dapat jawabannya. Oh ini ternyata ini Bapak Lewis gitu kan. Jadi kita tahu nambah wawasan. Soalnya simpel, tapi istilahnya itu buat kita mikir. Ini simpel. Tapi kok jawabannya siapa ya? Ini siapa gitu. Jadi tapi kalau mantan inget tuh, tahu tuh itu siapa. Jangan pas mantan dong. Kan ada topik. Intermezzo. Jangan tegang-tegang. Ya, itu topik. Gimana lagi? Lanjut, tadi udah dikenal terus. Risbang. Sekarang kita masuk ke Risbang kali ya. Ke Risbang itu lebih ke riset dan pengembangan, penelitian di dalam situ. Itu ada CRC itu tiap minggu ngadain pertemuan gitu. Jadi memang mahasiswa kimia yang pengen tertarik dalam penelitian, pengen latihan kepenulisan, itu tiap minggu dari CRC itu ngadain itu. Kayak gitu. Jadi berita acara pun dari Risbang gitu. Jadi kita nggak ketinggalan info gitu, banyak buat berita. Terus di Wirus ini nanti program kerjanya next ya, itu bakal istilahnya ada juga Kimbarsa, itu lebih ke bisnis penyediaan barang buat keperluan maba nantinya, itu nanti dari Wirus gitu. Saya juga masih maba. Seperti koperasi? Wah beda. Beda. Kalau Wirus itu HMJ Kimia lebih bagus, lebih top lah. Iya. Tepuk tangan dulu dong pada HMJ Kimia. Beda. Kalau di HMJ Kimia tuh ada Wirus yang punya apalagi namanya yang jasa baju tuh? PDH. Bukan PDH. Just Lab. Bukan Just Lab. Apa sih? Kaos. Bukan yang media gitu loh, bukan media, cabang atau mungkin produksinya. Konveksi. Konveksi. Kita punya konveksi yang punya bahan-bahan bagus loh. Bahan bagus ya. Baju bagus. Iya, itu dari Wirus. Kita punya orang dalam. Ini Bapak. Jadi jangan sampai kalian pesan di luar gitu. Pesan aja di Wirus ya. Mantap. Beli dah Just Lab terbaru. Kok malah promosi aku? Aduh, promosi. Jangan lanjut. Kominfo. Ini departemen terakhir, Kominfo. Wah, ini tiap hari. Jangan sampai salah itu. Iya, kalau aku salah nih mungkin. Jangan sampai salah. Tangannya udah parah nih sebelah. Takut saya. Enggak pulang saya nanti. Udah malam lagi kan. Aduh. Udah makin gelap. Nanti kalau mungkin dari kru bisa hubungi orang tua saya kalau ada apa-apa ya. Kalau Kominfo ya, ini departemen yang tiap hari nggak ada berhentinya gitu. Mumet kayaknya. Ini mungkin mumet sebelah. Gue tuh liburan. Liburan. Aduh, nggak dengar ya. Ntar belum korek kuping aku. Tutup kuping. Gitu. Jadi Kominfo tuh, departemen yang tiap hari tuh nggak ada kegiatan ya. Dan ketuanya sendiri, ketua departemennya nggak tahu siapa namanya, lupa. Ketua departemennya siapa ya? Aduh, ini ketua himpunan macam apa ya ini, nggak lupa kenal. Gitu. Tapi bagus kerjanya bagus gitu. Dia bisa membagi-bagi tugas gitu. Jadi nggak terbebani gitu. Jadi semuanya ada tupoksinya, tiap anggota ada tupoksinya. Jadi enggak juga sih. Jadi Kominfo tuh sebenarnya terbang ini nanti, natap. Turun. Nggak bisa, udah kepentok. Iya, mantap. Jadi dari Kominfo sendiri itu kemarin contohnya pas bulan Ramadan ya, kita selalu memberikan kultum bagaimana tiap harinya itu. Jadi kita punya dari hadis-hadis riwayat Bukhari, Muslim dan sebagainya, itu kita sampaikan bagaimana manfaatnya malam sekian tarawih itu apa aja gitu. Kita sampaikan itu. Terus mungkin live report, mungkin dan sebagainya, dokumentasi, media kita buat nyampein webinar dan sebagainya itu yang ngurus Kominfo gitu loh. Jadi Kominfo banyak juga. Sekarang juga Kominfo juga gitu. Jadi jangan salah gitu. Kominfo juga banyak ininya. Banyak kontribusi lah buat HMJ. Kayak gitu sih.
Mantap. Nggak salah kan? Nggak salah. Udah nih. Benar. Aman. Walaupun belum semua. Oh iya, kan biar nggak ini. Surprise nanti lah. Iya. Kejutan. Pantengin aja sosial media kita. Kalau mau tahu lebih lanjut tuh acaranya apa aja di HMJ. Ini makin gelap ya? Terima Udah kasih ya sore buat juga para- nih. Oh iya. Para apa ini? Memang mati lampu ya. Mau PLN nih. Nggak bayar listrik kayaknya. Lanjut. Udah nih kegiatannya udah nih. Udah. Nah, setiap tahun kan pasti HMJ nggak mungkin kan kepengurusannya itu mulu nggak diganti sampai lulus mau gitu. Aduh, jangan berat dong. Saya juga mau lulus gitu. Masa saya Bapak tidak mau lulus? mau. Nah, gimana tuh? Pastikan para mahasiswa baru atau warga-warga kimia yang tadinya belum tertarik buat Menerus kepengurusan. Nah, Tertarik, dari ya? podcast ini bisa tuh jadi tertarik. Wah, pengen nih aku ikut kegiatan berpartisipasi buat warga kimia. Nah, gimana tuh cara buat gabung dengan kepengurusan HMJ kita. HMJ ya kimia. di periode ke depan mungkin Periode ke ya. depan ya. Maksudnya buat maba-maba ya. Wah, iya sih. Kalau aku mah karena sekarang di pengurusan sekarang tuh kan full angkatan 119 ya gitu. Jadi belum ngerasain gimana caranya buat tertarik gitu loh. Buat narik gitu. Mungkin di periode selanjutnya mungkin ketuanya siapa, nggak tahu caranya gimana, Bapak tapi lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa jabat lagi kan. Jokowi aja 3 periode ya? Nyaman kan nih. HMJ Enggak. udah terlanjur nyaman. Ya, intinya adalah ya harus regenerasi, harus punya pemikiran baru gitu loh. Cara buat tertarik ya, buat mahasiswa tertarik, intinya ya satu aja, niat kalian, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga kalian kalau masuk HMJ itu nggak bakal kalian dapatin kalau kalian nggak masuk HMJ. Gimana ya jelasin ya? Gimana? Sulit Saya ya? juga pusing tuh. Sulit ya? Gimana nih? Intinya mahasiswa yang nggak masuk HMJ itu berbeda, itu 1:10. 10 itu pengurus HMJ kimia. Oh, Iya. tinggi banget ya. Intinya pengurus-pengurus HMJ itu pasti punya pengalaman, karena gimana, mereka yang seperti balik tadi ya, HMJ kan penyedia wadah, mereka yang ngurus itu. Plus nggak sih, nilai plus nggak sih buat ngurus-ngurus kayak gitu, ngurus HMJ kimia yang ngebuat program kerja gini, ngurus ini itu. Jadi mereka punya, kalau istilahnya aku pernah dengar dari motivator ya, organisasi itu ngelatih soft skill kita. Gitu. Yang mulanya mungkin gak bisa berpendapat, yang mulanya mungkin cuma bisa keluar dalam grup kelas. Nah, di HMJ kalian bakal nemu orang-orang baru gitu. Orang-orang baru kalian bakal diajar buat menyampaikan cara kalian public speaking di orang-orang baru itu gitu. Jadi nggak semena-mena kalian cuman punya skill, ya aku bisa ngomong. Tapi kalau misalnya di orang baru bisa nggak? Aku dulu jujur nggak bisa ngomong panjang-panjang kayak gini, pasti kayak pengen nangis gitu kan. Apa ya, kayak tekanan batin gitu loh, pengen bicaranya kayak pengen nangis gitu loh. Itu memang tekanan batin. Pernah ya. Bisa nangis. Iya, memang kayak pengen nangis gitu loh jatuhnya. Tapi karena memang sering berjalan waktu, memang disuruh sering bicara dan sebagainya, disuruh beri masukan dan sebagainya, itu melatih gitu, ngelatih aku sebagai apa ya, orang pengurus mahasiswa biar bisa lebih aktif lagi, biar punya soft skill lebih gitu loh. Penting banget soft skill itu, karena kalian nggak cuman butuh ilmu dalam perkuliahan, tapi kalian juga butuh ilmu di luar perkuliahan. Situ. Nah, pasti ada nih Pe bingung. Aku mau join nih Kak, tapi ada syarat sama ketentuannya nggak sih buat join biar aku bisa lolos gitu. Boleh dong diceritain dikit lah. Apa ini? Gimana ya, kalau masalah syarat-syarat itu tiap pengurusan beda ya. Kalau pengurusan kemarin ya pasti ya intinya dia punya niat, dia punya tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab pun bentar pulang ya. Intinya dia punya niat, dia punya tanggung jawab, dan dia punya istilahnya inovasi terbaru buat gimana. Kalau misalnya aku masuk HMJ kimia, aku pengen kemana sih? Aku pengen bawa kemana sih? Dengan orang-orang sebanyak ini, aku pengen ngajak mereka kemana sih? Kayak gitu. Dari mereka lihat tujuan aku gimana buat HMJ kimia, istilahnya aku udah milih beberapa orang yang memang menurutku, dia bisa gitu loh. Jadi istilahnya
dengan pikiranku, dengan nggak cuma dengan pikiranku sendiri, dengan pikiran beberapa pengurus HMJ itu bisa lah gitu. Syaratnya itu aja sih, niat, tanggung jawab, dan kalau pengen masuk HMJ Kimia ya kalian harus nguras waktu. Jujur nggak? Berarti nggak harus punya pengalaman organisasi dulu sebelumnya. Enggak. Yang penting mah kalau aku mah yang penting kalian pengen belajar aja di HMJ Kimia gitu. Nggak penting kalian organisasinya banyak dan sebagainya, tapi kalau memang nggak ini kan gimana ya, pengalaman organisasi itu nggak menentukan orang lah gitu. Tapi kalau memang pengen dia niat gitu, niat pengen berorganisasi, masuk HMJ jadi pengurus, pengen niat tulus buat ngubah jurusan kimia, itu baru kayak gitu. Mungkin udah Mantap. larut ya. Iya nih, udah hampir malam nih. Kan nggak mungkin kita nunggu kampus kan. Pertanyaan terakhir aja nih. Mungkin kesan-pesan yang dapat disampaikan Pak Riki buat para subscriber kita. Aduh, aku nggak ada nyiapin kesan-kesan Buat ini. warga kimia nih. Kayak gimana nih? Aku nggak ada nyiapin kesan-kesan. Oh, udahlah. Pesan-kesan ya buat warga kimia. Iya dong. Oke, buat warga kimia. Boleh. Ataupun Oke, subscriber kita yang dari luar Slow. jurusan gitu. Nah, mungkin dari luar univ juga. Hah, kok luar unis? Gak usah luar unis. Kita ngurusin dulu lah dalam negeri kita dulu lah HMJ Kimia. Pesan kesanku buat seluruh mahasiswa kimia tentunya menilai dari 2 bulan aku mengurus dengan beberapa teman-teman yang sangat keren ini sih, keren banget pengurus tahun ini. Intinya kita dari HMJ Kimia udah nyediain kalian tempat. Apa salahnya buat kalian mahasiswa kimia itu ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang udah kita rencanakan gitu loh. Jangan malas gitu. Kita udah nyediain gitu loh. Mumpung ada wadah yang kita sediakan, ayo ikut gitu loh. Kembangkan bakat kalian gitu loh. Ya konsekuensinya kita sendiri sebagai pengurus gak bisa ikut ya, tapi kita rela gitu loh buat ngebuatin acara buat kalian gitu. Kita rela sebagai pengurus ngebuang waktu kita, mungkin bisa motong-motong waktu yang harusnya kita ngerjain lapar, tapi kita utamakan dulu kepentingan HMJ karena memang itu konsekuensi kita jadi pengurus ya. Iya. Tapi itu buat mahasiswa kimia juga, mahasiswa kimia. Jadi jangan malas-malas gitu loh. Kayak gitu. Karena setelah dari HMJ Kimia tuh membuat menjadikan kita wadah, itu mungkin jadi salah satu cara kita nantinya buat kita sebagai mahasiswa kimia bisa memperkenalkan dunia dengan kimia. Wah. Gimana kalau jargon sebelum penutup nih? Masuk. Langsung dengan ketua himpunannya. Boleh kita jargon sama Bapak Ketua Himpunan ya. Oke. Boleh. Jargon ya? Bareng-bareng ya, tim-tim ya. Para penonton. Yuk. Satu. Para kru juga itu. Ini udah malam nih. Biar rame. Oke. Salam kimia. Kenali dunia dengan kimia. Udah malam guys, udah malam. Nah guys, mungkin sekian podcast edisi perdana ini. Iya. Mungkin kita bisa lanjut di Podcast selanjutnya ya. podcast Oke. selanjutnya Stay tune. dengan topik yang lebih menarik ya. Iya, pasti. Nah mungkin bagi kalian yang belum subscribe nih akun YouTube HMJ Kimia, subscribe sekarang dan jangan lupa di like, komen dan share dan jangan lupa untuk Nyalakan notifikasinya. Jadi jangan cuma nonton doang nih, support kita juga dong. Yes. Biar ada AdSense. Iya. Enggak dong. Oh enggak ya? No. Biar ada penghasilan Itu tambahan. di belakang, itu di belakang. Itu belakang. Ya udah. Oke, cukup sekian dari kita. Nah, udah Oke, nih. thank you. Makin larut ya. Udah, yuk. Cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podium podcast.